syadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman, wa ja'alana min ummati sayyidil akwan alladhi unzila alaihi al-Qur'an Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrid duhuri wal azman. Amma ba'du, yang kami muliakan segenap panitia, para kiai, para ulama, para habaib, dan segenap hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat inilah Allah mengumpulkan kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga baginda besar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cintailah Allah, hei kalian umatku, kata Nabi Muhammad, cintailah Allah karena bagaimanapun setiap nikmat yang kalian dapati adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan kita ke alam dunia ini. Allah, saat kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa memiliki kekuatan apapun, bahkan saat kita lahir gigi pun kita enggak punya, tidak tahu mau makan apa. Kemudian Allah memberikan rizki kita dari ASI ibu kita, sehingga dengan mudah kita bisa meminum air susu tersebut. Namun Allah tahu Subhanahu wa ta'ala, yang maha tahu, yang menciptakan kita, bahwa khawatir kita akan bosan dengan hal seperti itu. Maka Allah berikan kita gigi sehingga kita bisa makan, kita bisa mengunyah, kita bisa merasakan. Lihat bagaimana anak-anak kecil kita saat usia-usia seperti ini, mereka senang jajan, senang makan sesuatu, menandakan bahwa Allah peduli dengan kita. Jangan melihat diri kita saat dewasa, ma'asyiral muslimin. Lihat saat kita hina, saat kita enggak berdaya, saat diri kita benar-benar sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah memberikan akal. Saat mereka berusia 7 tahun diberi akal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat dibimbing mana yang baik, mana yang benar. Akal ini diberikan oleh Allah cuma-cuma. Allah enggak minta bayaran sama kita, Allah enggak minta balasan dari kita Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat dia dewasa,
diberikan kenikmatan demi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia belajar ke sana kemari menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi ulama, menjadi dokter dan yang lain-lainnya. Namun kita terkadang begitu sudah di atas lupa dengan nikmat Allah. Kita selalu mengatakan, ini loh usaha saya. Mana usaha Anda? Buktikan. Mana usaha Anda saat Anda hina? Mana usaha Anda saat Anda bayi? Apakah kita memiliki usaha tersebut? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saking kita lupa dengan anugerah Allah yang begitu besar, dari ujung rambut sampai ujung kaki nikmat dari Allah. Enggak mau kita menukarnya dengan dunia dan seisinya. Andai kata kita ditawarkan, mau enggak dapat dunia dan seisinya, dapat jadi penguasa Indonesia, seluruh kekayaan Indonesia milik Anda dengan syarat jasad Anda saya potong-potong, maka kita tidak akan menginginkannya, karena menunjukkan bahwa nikmat wujud kita adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatiin ma'asyiral muslimin wal muslimat, dari ujung rambut sampai ujung kaki siapa yang ngasih? Allah. Ada enggak yang bisa numbuhin satu rambut di antara kita? Ada enggak yang bisa numbuhin satu kuku dari kuku kita? Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Namun sayangnya kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak cinta sama Allah, sehingga begitu datang perintah dari Allah, umat Nabi Muhammad salat 5 waktu, entar dulu. Umat Nabi Muhammad puasa Ramadan, capek. Umat Nabi Muhammad keluarin zakat, sayang. Ini kita ma'asyiral muslimin. Begitu diuji dengan penyakit sedikit, lihat nikmat dari Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, hitung, ada yang bisa menghitungnya? Enggak. Namun begitu Allah memberikan satu penyakit kepada kita, kita lupa dengan seluruh nikmat Allah yang ada keluhan kita kepada Allah. Kita mengeluh, aduh sakit ini gigi, aduh sakit ini kepala. Kesandung saja mengatakan, aduh sakit kaki saya. Lihat mana nikmat Allah yang lainnya. Inilah sifat manusia, wa kanal insanu zaluman jahula. Dan sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Tapi bagi mereka-mereka yang mengenal Allah, bagi mereka-mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, lihat ajaran dan didikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya, fa idza maridtum fala tatamannawul afiyah. Para sahabatku, kata Nabi Muhammad, jika kalian sakit jangan pernah ngarep sembuh. Jangan pernah ngarep sembuh. Kenapa ya Rasulullah? Karena dalam penyakit ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam penyakit ada ampunan dari Allah. Lihat bagaimana kasih sayang Allah terhadap kita umatnya Nabi Muhammad. Sifat manusia, kebaikan yang banyak akan hilang dengan satu kesalahan. Ini manusia. Lihat bagaimana seorang ustadz misalnya mengajarkan dari A sampai Z, kemudian melakukan sebuah kesalahan, langsung tercemar nama baiknya. Ini sifat manusia yang bodoh dan zalim. Padahal kesalahan dia jauh lebih besar daripada ustadz tersebut atau dari orang tersebut. Yang kedua, sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah, kesalahan kita yang berjuta-juta, dengan sekali kita berbuat kebaikan, semua kesalahan kita dilupain sama Allah, yang diingat kebaikan kita Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari tadi sebelum acara ini dimulai, berapa maksiat yang kita lakuin. Pandangan ini berapa kali melihat wanita yang bukan mahramnya. Pendengaran ini berapa kali mendengar ucapan yang haram.
Lidah ini berapa kali mengucap kalimat yang kotor. Langkah ini berapa kali menuju ke tempat maksiat yang tidak diridhai oleh Allah. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dari tadi sore sampai pagi. Gimana kemarin? Bagaimana kemarin lusa? Bagaimana sebulan yang lalu, setahun yang lalu? Dengan majlis ini Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahum." Malaikat, saksikan bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Ini kesaksian Allah di hadapan para malaikat saat ini, mengatakan bahwa kita telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat protes. Ada malaikat yang mengatakan, "Ya Allah, dia datang cuman karena kerja sound system misalnya, atau cuman nyoting, dia datang cuman pengen fudul, bukan karena ingin hadir majlis berzikir kepadamu, bersolawat kepada Nabi Muhammad." Maka Allah mengatakan, "Humul qaum la yashga bihi jalisuhum." Mereka adalah sekelompok manusia, enggak bakal celaka orang yang duduk bersama mereka. Angumu maghfuran lakum, kata Allah. Bangunlah kalian, Allah telah mengampuni kalian. Untung enggak jadi umat Nabi Muhammad, untung enggak jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tinggal perintahnya Nabi Muhammad agar kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku ikut dengan ajaran Allah, sayang dengan Allah, maka syaratnya satu, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, dan kita termasuk dalam apa yang disabdakan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diserukan oleh Nabi Muhammad. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Siapa yang kita kudu ikutin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan si fulan ataupun si faltan. Yang kita ikuti baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganjarannya apa? Ganjarannya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jadi pemberian wujud kita ini bukan bukti Allah cinta sama kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pemberian bukan berarti Allah sayang sama kita. Apalagi dikasih harta bukan berarti Allah sayang sama tuh orang. Dikasih jabatan bukan berarti Allah sayang sama itu orang. Terkadang orang yang miskin yang disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau tahu siapa orang yang disayang sama Allah, yang ikut Nabi Muhammad, bukan si kaya, bukan si miskin. Berapa banyak orang kaya senangnya di diskotik? Coba kita cek yang hadir majelis ta'lim mingguan, orang kaya apa orang miskin? Andai kata ada orang kaya, alhamdulillah, berarti itu orang kaya dunia dan akhirat. Tapi kalau ada orang miskin di masjid, wajar. Wajar. Kenapa wajar? Karena orang miskin didoain sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Allahumma ahyini miskinan." Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan giring aku bersama kelompok orang-orang miskin. Menandakan orang miskin banyak di masjid dan di musalla. Kalau mereka banyaknya di diskotik, Nabi nggak bakal minta digiring bersama orang miskin. Tapi yang lebih celaka, udah miskin nongkrong, udah miskin nggak kenal masjid, nggak kenal musalla, nggak kenal majlis ta'lim. Ya hasrata, rugi ini orang. Di dunia miskin, di akhirat miskin, wal'iyadu billah. Makanya jadi
yang menandai bahwa Allah mencintai seorang hamba pengikutannya kepada Nabi Muhammad, bukan karena kaya atau miskinnya. Banyak orang berkicau di mana-mana, dia sih enak, orang kaya berarti Allah sayang sama dia. Kata siapa? Gorun kaya apa enggak? Sampai sekarang kalau ada orang gali tanah dapat harta dibilang harta karun. Karena itu harta karun yang terpendam di telan bumi oleh saat itu. Oh, berarti orang kaya dibenci. Kata siapa? Nabi Sulaiman kaya apa enggak? Enggak ada orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti orang miskin juga dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang miskin meninggal su'ul khatimah. Namun umumnya orang miskin mudah baginya masuk ke dalam masjid dan musalla. Mengapa? Nah, ada penasehat, ada seorang ayah nasehatin anaknya, nak. Kata seorang ayah nasehatin anaknya, nak, kamu mau surga apa mau neraka? Kata anaknya mau surga. Bagus, karena surga nggak pakai modal. Kamu masuk masjid nggak bayar, kamu sholat nggak bayar, kamu puasa nggak bayar. Kalau masuk surga nggak pakai modal. Kalau kamu mau masuk neraka modalnya gede. Masuk bioskop bayar, masuk diskotik bayar, masuk tempat-tempat maksiat udah modal, di akhirat disiksa wal'iyadzubillah. Makanya orang miskin banyak di musola. Kenapa? Karena gratis. Coba masuk musola bayar, besok kosong. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, yang paling pantas kita sayangi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan buktikan kecintaan itu dengan mengikuti Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada makhluk yang lebih dicintain sama Allah melebihi Nabi Muhammad. Siapapun dia. La Jibril, wala Mikail, la Adam, wala Musa, wala Ibrahim, wala Isa. Baik itu arasy, kursi, surga, enggak ada yang lebih Allah cintai melebihi baginda besar Nabi Muhammad. Sampai Allah firmankan dalam Al-Qur'an, fa innaka bi a'yunina. Sesungguhnya engkau, kalau bahasa orang yang lagi kasmaran jatuh cinta, mengatakan sesungguhnya engkau selalu di bola mataku. Engkau selalu terbayang di mataku ya Muhammad. Bukan berarti Allah memiliki mata, yang kita artikan bahwa adalah sesungguhnya engkau selalu dalam perhatianku ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mensyaratkan yang ingin mendapatkan cintaku hendaknya mengikuti kekasihku Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad memberikan syarat, yang ingin mengikuti aku hendaknya mencintai aku karena Allah mencintai aku. Bukan berarti orang yang ikut itu adalah pecinta. Ya, banyak orang sekarang mengatakan nggak perlu ngadain maulid, yang penting sholat. Nggak perlu tuh ngaku-ngaku cinta sama Nabi Muhammad, yang penting sunnahnya. Banyak yang kayak gitu. Ini tidak mengerti. Orang tersebut tidak mengerti Islam. Kita katakan bahwa tidak berarti orang yang mengikuti itu mencintai. Terkadang terpaksa. Contoh, si Zaid masuk kantor, bosnya galak, salah sedikit diomelin. Awas kau. Kira-kira
si Zaid kerja di situ terpaksa karena pengen nerima gaji atau karena sayang sama bosnya? Terpaksa daripada susah nyari kerjaan, ya kan? Kayak kita nih banyak yang kayak gitu modelnya ya. Dapat bos galak, dapat kantor pelit, daripada nggak dapat kerja lah. Berarti mengikuti peraturan itu belum tentu karena cinta, terkadang karena terpaksa. Tapi kalau orang udah cinta, dapat majikan baik, dapat bos baik, orang di kantornya ramah-ramah, kira-kira dia kerja di situ dengan senang hati atau terpaksa? Dengan senang hati. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita zaman dulu i'tikaf di masjid di bulan Ramadan gak pakai pengumuman. Dia dengan senang hati, dan orang-orang tua kita dulu pada ikut i'tikaf di masajid dan musallayat di bulan Ramadan dengan penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Mutlak ikut Nabi Muhammad karena cinta. Namun orang sekarang ngajak orang i'tikaf dengan spanduk, di bawahnya dikasih lambang dia, nih lo gue, ini lo gue. Akhirnya dia mengerjakan itu terpaksa supaya dilihat oleh orang bahwa saya adalah pengikut Nabi Muhammad. Ini percuma, karena tidak ada dalam hadis bahwasannya orang yang mengikuti Nabi Muhammad satu sorga sama Nabi Muhammad. Yang ada apa? Yang ada orang yang mencintai Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad di surga. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama orang yang engkau cintai di yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad. Bukan dengan orang yang kalian ikuti. Karena cinta dan pengikutan itu harus ada cinta, ngikutin. Lihat anak muda zaman sekarang yang di lampu merah jambul ya, pakai apa namanya, rambutnya dijadiin jengger ya, diwarna-warnain, pakai anting, pakai tato, wah bajunya apa, robek-robek. Kenapa? Saya ikutin Metallica. Kenapa? Karena saya penggemarnya. Benar? Begitu dia cinta, dia ngikut. Tapi orang yang mencintai Nabi Muhammad seharusnya ikut. Kalau kita ngaku cinta, namun kita belum ngikutin Nabi Muhammad, cek cinta kita benar apa enggak pada. Dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimah, cintailah Nabi kita Muhammad. Sayangin Nabi Muhammad, karena beliau sayang sama kita sebelum kita sayang kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita ada, Nabi Muhammad udah mikirin kita. Dalam hadis yang begitu banyak, beliau selalu mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang sebuah zaman atas umatku. Bahkan saat malaikat Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Nabi Muhammad mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang nanya enggak lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril bertanya lagi, wa ma amaratuha, apa tanda-tandanya ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, yang pertama antalidal amatu rabbataha. Ini anak-anak dengerin ya, anak-anak. Yang pertama tanda-tanda kiamat, seorang ibu melahirkan tuannya. Seorang ibu melahirkan tuan. Ini tanda kiamat. Ini pada kurang ajar nggak sama ibunya? Kalau disuruh sama ibunya nurut apa ngelawan? Kalau ngelawan berarti tanda kiamat. Pokoknya kalau ada anak kecil ngelawan sama emak bapaknya, berarti dia calon tanda-tanda hari kiamat. Dan di zaman kita udah banyak, insya Allah anak kita nggak ada yang ikut ya, nggak ada yang kurang ajar sama orang tuanya.
Yang pertama, seorang ibu melahirkan tuannya. Lihat bagaimana ibu-ibu zaman sekarang pegel sama anak. Anaknya dididik dari kecil, disekolahin tinggi-tinggi. Ya, terus anaknya kawin, dapat anak, kerja anaknya, lakinya kerja, yang perempuan juga kerja. Anaknya ditaruh ke siapa? Taruh kepada sang ibu. Seakan-akan ibu adalah baby sister, seakan-akan ibu adalah pembantu. Ini zaman kita, ma'asyiral muslimin. Ini udah dikasih tahu sama Nabi Muhammad, udah dipikirin. Ini dikasih tahu oleh Nabi Muhammad supaya kita nggak terjerumus dalam hal tersebut. Hindari diri kita demikian. Sewa orang, kalau nggak mampu sewa istri kita, biar di rumah dia jaga anaknya. Tidak ada kewajiban seorang wanita memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi kalian laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga yang Anda bina, jangan ngandel sama perempuan. Kesian, perempuan itu lemah, perempuan itu tidak sekuat laki-laki. Cari harta. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mencari kerjaan Nabi Muhammad? Bagaimana Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka keluar mencari kerja dan istrinya di rumah, menjaga anak-anak mereka. Alaihim ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menenangkan hati kita. Nah, kita ini sekarang pada takut ya. Kalau saya di rumah, beb, istri saya, kalau saya kerja, istri saya di rumah, ini pendapatan kurang. Ya, pendapatan kurang. Kenapa pendapatan kurang? Karena Anda bersandar pada diri Anda. Karena Anda bersandar kepada diri Anda, tidak lagi bersandar kepada Allah. Ini orang kita, maaf ya, kalau udah kepepet baru tawakal. Lihat, kalau ada banjir, sini kena banjir nggak? Di bawah ya, di bawah. Angkatin barang, oh ya angkatin. Tiba-tiba banjirnya gede. Gimana tuh kulkas? Udah tawakalin aja dah. Itu bukan tawakal sama Allah, tawakal sama air. Kalau tuh air nenggelemin tuh kulkas berarti rusak, kalau enggak ya udah. Itu bukan tawakal. Tawakal itu di depan. Setelah itu kita bekerja. Tapi kita dibalik, kerja dulu seakan-akan maha mampu, kita udah mentok baru tawakal deh. Ini nyerah namanya, bukan tawakal. Makanya kalau kita diawali segala langkah kita dengan tawakal kepada Allah, Allah janji, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang mencukupinya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, sadar, kembali ke ajaran Islam, kembali ke ajaran baginda besar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam melanjutkan hadisnya. Setelah cintailah Allah karena Allah yang memberi kalian nikmat, dan cintailah aku karena Allah mencintaiku. Dan yang ketiga kata Nabi Muhammad, cintailah keluargaku karena aku mencintai mereka. Cintailah keluargaku kata Nabi Muhammad karena aku mencintai mereka. Jangan dikira orang yang cinta dengan Sayyidina Ali berarti Syiah, enggak. Sayyidina Ali milik kita ahli sunnah wal jamaah. Sayyidatuna Fatimah milik kita ahli sunnah wal jamaah. Sayyidina Al-Hasan wal Husain milik kita ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita enggak mencintai mereka? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa hadain, digandeng al-Imamul Hasan dan al-Imamul Husain, wa ummihima, dan ibu keduanya, wa dzakan naim, dan itu yang lagi tidur Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fi makanin wahid yaumal qiyamah, di satu tempat di yaumil qiyamah. Kalau kita enggak cinta sama mereka, gimana mau masuk surga? Kita ahli sunnah wal jamaah diajarin cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad,
cinta sama keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad tanpa terkecuali. Walaupun Muawiyah, wajib kita mengatakan radhiyallahu anhu, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, was-sabiqina al-awwalina minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka para sahabat yang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti langkah mereka dengan baik. Apa jawabannya? Allah ridha kepada mereka. Mau apa kalau Allah ada ridha? Mau kita mencaci maki sahabat sampai lidah kita putus, Allah udah ridha. Apa arti benci kita? Apa arti ejekan kita? Allah sudah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai keluarga Nabi bukan Syiah. Ya. Nah, orang Syiah datang ke kampung kita kadang-kadang nyusup, kamu harus cinta kepada habaib ahlul bait. Kami ini memiliki mazhab ahlul bait. Wallah, tidak ada mazhab ahlul bait yang mencaci seorang pun. Wallah, tidak ada mazhab ahlul bait yang mengajarkan kita membenci satu umat Nabi Muhammad, apalagi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab ahlul bait adalah yang dibawa oleh Wali Songo ke negeri kita. Yang dibawa Wali Songo ke negeri kita itulah mazhab ahlul bait, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmah, karena ini ajaran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita yang hadir di Maulid Nabi ini, kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, cintain keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keturunan mereka yang kita kenal di Betawi ini habaib. Ini berapa banyak anak-anak kita mungkin gak kenal itu Habib apa. Dia pikir Habib itu yang pakai imamah, bukan. Dia pikir Habib itu orang Arab, bukan. Habib itu memiliki nasab muttasil sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dijamin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, Fatimah bid'atun minni, yasurruni ma yasurruha wa yubghiduni ma yubghiduha, fawalladhi nafsi biyadihi innal ansaba munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri. Fatimah bagian dariku, membuat aku bahagia bila dia bahagia, dan membuat aku kesal bila dia kesal, kata Nabi Muhammad. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya seluruh nasab akan terputus di yaumil qiyamah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, kecuali illa nasabi, kecuali nasabku. Nasabnya Nabi Muhammad terus bersambung kepada Nabi Muhammad. Kalau mau bukti kecil, bukti kecil sekarang di dunia aja kita nggak bisa nerusin nasab kita sampai kakek kita. Sebutkan nasab kita kepada siapa, kita kembali terputus. Bagaimana di yaumil qiyamah? Tapi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang mulia. Maka dari itu jangan dikira orang mancung itu Habib, orang pakai imamah Habib. Karena sekarang banyak Habib jadi-jadian. Banyak orang India ngaku Habib ke kampung-kampung, tujuannya nyari duit, tujuannya nodong orang, minta ini minta itu. Jangan dianggap. Kami ahlu baitin Nabi Muhammad memiliki prinsip yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nahnu ahlu baiti Rasulillah, la natlub wala narud wala naddakhir. Kami keluarga Nabi Muhammad enggak pernah diajarin minta. Kalau enggak dikasih enggak pernah meminta. Wala narud, dan kami enggak nolak kalau dikasih, takut menyinggung perasaan orang yang memberi. Wala naddakhir, dan kami enggak nimbun. Kalau ada yang membutuhkan kami berikan. Dan kata Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi ridwanullah,
nahnu ahlul bait, idza akhrajna syai' la nastariddu. Kami adalah keluarga Nabi Muhammad. Jika mengeluarkan sesuatu enggak narik kembali. Yang sudah keluar. Inilah ajaran ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan sekelas Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar mencintai keluarga Nabi Muhammad. Sampai diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan, Sayyidina Abi Bakar mengatakan, urgubu Muhammadan fi ahlih, perhatiin gerak-gerik Nabi Muhammad terdapat pada keluarganya. Yang pengen tahu sunnah Nabi Muhammad, bergabung dengan keluarga Nabi Muhammad. Yang ingin tahu akhlaknya Nabi Muhammad, bergabung dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku dua perkara. Ini dalam sahih Muslim. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kitab Allah, Al-Quran, dan keturunanku, keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, dan ini lebih tenar. Padahal sanad hadisnya lebih rendah daripada yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Seorang ulama ahli hadis ditanya, bagaimana dua perkara ini berbeda? Satu kitab Allah dan keluargaku, satunya kitab Allah dan sunnahku. Maka dijawab oleh ahli hadis, ketahuilah kalian tidak akan menemukan sunnah, kalian tidak akan mengerti sunnah Nabi Muhammad kecuali dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para sahabat mencintai keluarga Nabi karena tahu bahwa Nabi mencintai mereka. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab saat beliau menjadi Amirul Mu'minin alaihi ridwanullah mengatakan kepada putranya Abdullah, ya Abdullah, jaga di bawah pintu, abah ingin rapat. Rapat Sayyidina Umar di atas. Tiba-tiba datang Sayyidina Al-Hasan bin Ali dan Sayyidina Al-Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Datang, ya Abdullah, aku ingin bertemu Amirul Mu'minin Umar. Kata Abdullah memegang amanat ayahnya, wahai Al-Hasan, wahai Al-Husain, dengan penuh hormat, ayah lagi rapat di atas. Kata Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, kalau begitu sampaikan salamku, nanti aku balik lagi insyaallah. Pulang mereka berdua. Setelah selesai rapat, Sayyidina Umar turun. Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar alaihi ridwanullah, bilang, wahai abah, tadi Al-Hasan dan Al-Husain datang, terus saya suruh pulang karena engkau lagi rapat. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Ditempeleng anaknya oleh Sayyidina Umar. Apakah engkau mencegah anaknya Rasulullah untuk menghadapku? Apakah engkau menghalangi anak Rasulullah untuk menghadap kepadaku, wahai putraku? Apapun yang aku larang, jika yang datang keluarga Nabi Muhammad enggak ada batasan. Maka pergi Sayyidina Umar ke tempat Al-Hasan wal Al-Husain dan meminta maaf akan kejadian tadi. Inilah para sahabat dengan keluarga Nabi Muhammad. Dan begitu juga keluarga Nabi Muhammad terhadap sahabat Nabi Muhammad. Mereka saling mencintai satu sama lain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Muhammad? Sahabatnya dan keluarganya. Asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas dan keras terhadap orang kafir. Tapi ruhama'u bainahum, mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, apapun ajaran yang mengatasnamakan ahlul bait ataupun mengatasnamakan membenci ahlul bait, atau ajaran manapun yang mengajarkan kita membenci sahabat atau membenci ahlul bait atau membenci umat Nabi Muhammad, pastikan bahwa itu ajaran sesat dan bukan ajaran baginda besar Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai sahabat, mencintai keluarga Nabi Muhammad, dan mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama baginda besar Nabi Muhammad, dan semoga Allah memastikan cinta kita terhadap Nabi Muhammad sehingga terlahir dari diri kita gerak-gerik yang mengikuti Nabi Muhammad, pandangan kita pandangan Nabi Muhammad, pendengaran kita pendengaran Nabi Muhammad, ucapan kita ucapan Nabi Muhammad, langkah kita langkah Nabi Muhammad, dan semua gerak-gerik kita gerak-gerik baginda besar Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita ini, mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, menutupi kekurangan kita, dan mematikan kita semua setelah panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan husnul khatimah, menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ditetapkan akidah kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, juga serta anak-anak kita semoga Allah menjaga mereka sehingga tumbuh dewasa dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengenal syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajah Nabi Muhammad kepada kita saat hidup di dunia, saat kita di barzakh, saat kita di yaumil qiyamah, saat di siratal mustaqim, saat di haud, saat di surga, dan disatukan kita bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus, surga yang penuh dengan rahmat, surga yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga panitia yang mengadakan maulid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya, waktunya, umurnya, semua urusannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la yaj'al fina wa la minna wa la ilayna شقيا ولا مطرودا ولا ماثوما ولا ماجورا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya kepada sound system.